Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru ini menyampaikan pembelajaran tentang TGOK. Tapi sebelum memasuki pelajaran TGOK, kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nanti kita akan ada dua penggabungan pembelajaran nih. Satu TGOK dan coding serta kecerdasan artifisial. Sebelum masuk, kita buka kelas kita dengan berdoa. Mari teman-teman, kita bakal dengan nanti dimulai. Hari ini kita akan menggabungkan dua mata pelajaran, ya, yang mana pertama adalah TGOK, yaitu olahraga, dan kedua adalah coding serta kecerdasan artifisial. Sebelum Pak Guru masuk ke dalam pembahasan materi ini, Pak Guru mau nanya dong, ada yang tahu nggak sih apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Dapat. Barangannya. Robot. Terus Memang pintar, apa lagi? Kode komputer. Ya, inputan kode. Oke, semuanya hampir benar karena rata-rata ya coding itu merupakan salah satu penginputan kode ke dalam sistem komputer untuk ya menyuruh si komputernya bekerja sesuai dengan coding yang dimaksud. Oke. Nah, kecerdasan artifisial sendiri itu tadi disebutkan teman kalian, yaitu robot, tapi bentuknya bukan dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk aplikasi. Ya, jelasnya seperti apa? Ayo kita bahas. Oke, ini tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa mampu melakukan permainan lempar dan tangkap bola. Pada kesempatan hari ini, nanti materi TGOK-nya adalah tentang gerak manipulatif menggunakan bola besar, yaitu permainan bola basket, ya, menggunakan teknik dasarnya melempar dan menangkap. Ada yang belum bisa lempar dan menangkap dalam permainan bola basket? Tidak ada ya, jadi nanti kita praktiknya pada bisa semuanya. Terus yang kedua adalah siswa mengenal algoritma sederhana dengan menghubungkan permainan ke dalam langkah logis. Nah, nanti kita akan nyoba ya melalui aplikasi Scratch untuk apa sih yang dinamain tadi coding. Nanti kita akan coba pengambilan kamu melempar dan menangkap dapat berapa, nanti kita masukkan ke dalam pengkodingan. Lalu yang ketiga, nanti akan ada tugas kelompok, yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok. Dan coding adalah proses mengkonversikan keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman namanya. Ya, si komputernya dimasukin hal tersebut, dia akan ngasih tahu bedakan mana orang, mana bukan orang. Ya, jadi nanti si komputernya itu akan tahu ini bukan. Kayak gitu. Nah, prosesnya yang pertama adalah yaitu sebuah robot yang betul kayak GPT ini bagus. Kalau ini oke, ya. Nah, dan data untuk mencari apa yang GPT, ya. GPT buatkan saya cara belajar yang efektif dong. Dia tuh berbeda tuh semuanya. Caranya tuh begini, step awalnya tuh begini, sampai akhirnya sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita tidak boleh 100% mengambil dari ChatGPT atau AI, karena AI pun bisa salah. Nah, ini tujuan coding. Yang pertama, terampil untuk berpikir komputasional. Ya, karena apa? Karena bahasanya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, anak-anak nanti kita akan praktik itu, tapi kita bedanya memasukkan hal sederhana ke dalam sebuah aplikasi pengkodingan. Nanti kita akan coba. Ya. Terus yang kedua, cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital untuk produktif, beretika, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, terampil mengelola dan memanfaatkan data. Ya, jadi tujuan coding itu untuk mengelola
Ya, jangan sampai kamu udah pinter main coding, kamu tujuannya untuk yang aneh-aneh, ya, bikin orang marah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu terampil berkarya untuk menghasilkan rancangan atau pemrograman melalui profil coding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Jadi, tujuan coding adalah itu untuk kebermanfaatan umat manusia. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Saya bisa bikin coding untuk masukin uang bikin coding untuk hal-hal buruk Jadi yang bermanfaatnya bukan orang banyak, tapi justru malah merugikan orang lain. Ya. Nah, ini tadi elemen coding dan KA. Ya, berpikir komputasional, berliterasi digital, ya, literasi artifisial dan ada etikanya, serta pemanfaatan dan pengembangan, dan algoritma pemrograman, serta melakukan analisis data. Ya, coding itu hanya untuk orang jenius, padahal nyatanya tidak. Coding itu bisa untuk semua orang, ya, asalkan mau belajar dan diajarkan. Kalau orangnya udah males pak belajar coding, belajar apa lagi sih itu? Ya, nah itu berarti nggak bisa tuh. Ya. Kedua, coding hanya untuk membuat aplikasi atau website. Enggak, coding itu bisa dilakukan apapun. Contohnya nih, komputer, ya, dimasukin pemrograman, ya, dimasukin berbagai macam kemampuan, dia bisa ngitung data secara real time atau secara langsung. Nah, itu bisa. Jadi nggak hanya untuk website atau untuk aplikasi. Jadi semua bisa dilakukan melalui codingan, ya. Komputer itu bukan paham bahasa manusia, tapi ya kita sebagai usernya, sebagai penggunanya, yaitu yang memasukkan bahasa pemrograman agar ngertiin komputer supaya sesuai dengan apa yang manusia cari. Ya. Jadi di sini ada yang mau belajar coding? Ada yang mau belajar? Oke, nanti ya. Jadi kita akan belajar dua mata sekaligus, Doka dan KA. Implementasi pembelajaran coding dan KA. Satu ada plug, dua unplug. Maksudnya apa? Kalau plug itu menggunakan komputer seperti yang sudah pernah. Misalnya sedang belajar untuk persiapan AMBK. Nah, itu namanya plug. Jadi kita langsung belajar menggunakan sistem komputer. Oke, ada juga yang namanya unplug, belajar tanpa menggunakan komputer. Jadi kita belajar caranya coding dan menggunakan komputer itu menggunakan contohnya olahraga, misal ketika melempar dapat poin 1, ketika gagal poinnya 0. Itu bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran coding tanpa menggunakan komputer. Yang jawab kalau coding itu robot, terus apa namanya? Ya, terus pemasukan kode, nah, itu sudah sedikit waktu. Nah, kita akan belajar tanpa menggunakan perangkat komputer, yang mana melainkan kita menggunakan yang menggunakan sistem unplug. Nah, nanti kita akan kombinasikan hal tersebut melalui sebelumnya. Oke, yang pertama ada cara melempar bola ke arah dada. Ya, jadi disebutnya take fun. Melempar bola tepat ke arah dada teman yang kasih dan alurnya melalui dada. Oke. Terus nanti memantul atau body pass. Jadi bolanya dipantulkan, diarahkan ke arah teman yang ingin di tunjukkan caranya. Ya, terus melempar bola dari atas kepala atau overhead pass. Ya.
Jadi lempar bolanya benar-benar dari atas kepala, bukan di depan kepala, tapi dari atas ke belakang. Oke, ini overnya. Biasanya kepala, belakang kepala, lalu bisa lempar bolanya. Lima ke arah atas kepala, teman yang ingin di off. Lempar bola dengan kaki tangan. No baseball pass. Kalau diperlipat untuk ada ya. Mana ini banyak. Ada one man pass, kalau diperlipat atau baseball pass. Oke, nangkap bolanya sendiri ya. Penangkapnya yaitu usahakan bolanya itu selalu dalam keadaan tangannya selalu ada dalam di depan dada atau di depanmu dan membentuk seperti burung S atau W ya. Jadi bolanya di sini, jangan di sini, jangan di sini. Kenapa sih? Mau tanya ada Pak Guru, apa bolanya harus kayak tangannya selalu dalam keadaan di sini? Ya, Pak Guru dan tidak mengenai muka terus. Mengurangi resiko cedera. Iya. Ada tiap terhindar dari juga kita tadi kena muka atau tangannya bisa aja bisa cedera Bu. Oke anak-anak, habis ini kita langsung membuat satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang yang akan melakukan gerakan lempar dan nangkap. Oke, langsung kita menunggu kelompok yang pencatat. Disesuaikan namanya siapa sih yang terakhir. Nanti ditulis 1. Kalau kita ketangkap bolanya, kalau bolanya tidak tertangkap, berarti nggak usah diisi ya. Oke, pokoknya yang tertangkap saja. Ya, ini boleh duluan lagi dulu. Oke, dan dulu kita mulai dari jet pass dulu ya. Jet pass dulu. Oke, jadi nanti berurusan 1, 2, 3, 4. Balikin lagi ke lempar. Oke. Ya. Contoh. Lihatin, contoh. Siap. Ya. Lempar. Oke. Ya, itu dihitung 1. Oke, ini dihitung lagi ya. Apa lagi? Yang berhasil. Dihitung 1. Bentar. Dia gagal. Bentar. Nah. Karena bolanya jatuh ke bawah. Itu nggak dihitung. Oke, Mahat? Oke. Oh ya, lurus pakai takut. Dan ya, 30 detik ya. Ya. 30 detik, oke? Siap? Ready? Set, go! Ya, apa lagi? Munduran. Ya, go. Ya, terus. Apa yang berhenti? Terus. Gol. 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 Oke, gantian yang di tengah, gantian. Oke, sekarang kita yang empat ya, yang paling pantul. Oke, masih pantul. Ya, dorong bolanya ya, bolanya didorong. Jangan latih. Yang penting. Ya, dorong lagi nih. Tuh, ya. Terus. Dorong. Ini kan bon. Ya. Terus. Ini, bagus. Terus.
Lagi, putar. Ke tenaganya, dorong. Oke, gantian yang di tengah. Sekarang kita lakukan yang ketiga, overhead pass ya. Nanti kita pastikan sampai overhead pass saja. Habis itu kita langsung mulai cara pengkodingannya. Oke? Melalui sebuah game. Oke, overhead pass dari yang kepala ya. Dari kepala yang benjak kami dari kepala yang lima bola. Dari kepala, ini lagi. Nah, ini poin. Coba dihitung ya. 8, 8, 5, oke. Dan ready, and go. Ambil. Ya, tangannya di atas. Kalau nggak tangkap berarti kayak gitu. Atas kepala, atas kepala, atas kepala. Oke. Good. Oke. Dah. Baik, kita sudah melakukan 3 kali passing, yaitu yang pertama chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Ya, nanti satu-satu dari perwakilan kelompok kita akan coba memasuki hasil dari yang kamu punya, ya, untuk dimasukkan ke dalam gamenya. Kasih bonus. Oke, boleh bolanya ditaruh dulu di pojok kanan sama poinnya boleh bantu ngeresik. Ya, boleh bolanya taruh dulu di pojok itu. Kita kembali ke tanah. Yang secara sederhana dengan cara bermain gunakan bola mengangkati mangkuk. Halo, hai, konsentrasi. Baik. Jadi setelah ini baru ada tugas individu ya. Jadi nanti akan ada dua versi, yang satu dari game, yang satu dengan pencatatan polling. Oke. Nah, yang pertama kita main game dulu. Dari kelompok tadi dulu perwakilannya 2 orang boleh memberi pengumuman. Biasanya ini ya. Oke. Ya, jadi dia sudah diprogram apabila masuk ke dalam bolanya masuk ke dalam mangkuk, ya akan nilainya akan terus bertambah, ya. Nah, seandainya gagal nih, misal nggak kena mangkuknya, nah dia akan berkurang tuh nilainya, oke, ya, seperti itu. Nah, di sini kebetulan ada banyak nih, ada 10, coba sampai ada 15, nah langsung lagi sampai 15, 11, 12. Kok dibuang aja? Apa sih untuk kenang-kenangan ya? Ya, selanjutnya ada yang mau nyoba lagi? Satu kelompok lagi? Boleh? Jangan coba. Partnya dari mengklik itu ya. Mengklik apa namanya? Iya. Ada berapa? Emang ada 20. Enggak, jangan mulai. Jangan mulai. Wah, 50. Sama ya 15. Nah, kadang nggak sampai 15 nggak apa-apa.
Oke, cukup. Nah, ini yang pertama. Oke, ya boleh. Nah, ini udah digeser nih. Ya. Nah, lepas. Sekarang tadi. Apa ini? Ya, depet ya dia ya. Nah, oke. Sekarang tadi pas, pas. Belum. Ya, oke. Tadi itu. Oke. Nah, jadi pengkodingannya itu bisa satu dengan mesin apa kita desainnya. Oke. Terakhir, sebelum kita akhiri, kita kerjakan dulu refleksi untuk tadi pembelajaran hak dan bentuknya. Dikerjakan masing-masing. Coba ke belakang boleh. Belum? Belum udah warna? Jangan. Jangan dikerjakan nama kelasnya. Oke, yuk belakang dikerjakan. Ya. Oke. Dari pertanyaannya apa manfaat belajar coding yang kalian ketahui ya. Jadi codingnya itu tujuannya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan tadi ada sebagian tidak tahu tentang kecerdasan artifisial tuh ya. Ada yang sudah paham tadi tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Kesulitan. Jadi coding itu tujuannya untuk mempermudah. Kalau tadi yang kelompokkan kalian, yang kelompokkan. Ya, ayo kelompokkan kalian. Yang kelompoknya ini bantu. Bantu oper ke depan. Oke. Baik anak-anak, sebelum hal ditutup, ada yang ingin menyampaikan tentang KA atau bertanya tentang KA atau kecerdasan artifisial atau coding? Ya. Gimana sih setelah semua harus belajar terus supaya ilmu kita terus tetap upgrade atau terus tetap menambah ya. Nah, sebelum Pak Aldi akhiri ya,
Hal ingin tutup, kalau misalnya manusia yang tergantui oleh ya, jadi lebih efisien dan lebih efektif kerjanya. Yang tadinya butuh 5 jam, karena ada AI karena ada kecerdasan artifisial dan coding, jadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi lebih mempermudah. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ini ilmunya bertambah dan ilmu yang pagi disampaikan bermanfaat. Pagi itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.